Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27, menjadi pelaku firman 100%. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami tahu melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh dikenyangkan. Melalui firman-Mu, misteri, kehendak, rencana Tuhan dalam kehidupan kami boleh kami ketahui. Biarlah melalui firman-Mu kami semakin lagi Tuhan menjadi pelaku firman. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, buka mata hati pikiran kami, agar kami tahu dan mengerti maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai firman-Mu Tuhan, tanamkan di dalam hati kami masing-masingnya. Ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami boleh berkenan duduk di sekitar firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awalnya ayat 19 tadi dikatakan, saudara yang dikasihi, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Di sini kita bicara tentang kecepatan yang kita bandingkan antara telinga dan lidah. Ya, membandingkan itu seperti kecepatan itu seperti di dalam sirkuit. Kalau kita lihat ada kecepatan di sirkuit di dunia ini, maka yang menjadi pemenang itu adalah lidah, karena lebih cepat berkata-kata, sedangkan telinga lebih lambat untuk mendengar. Ini kenyataan umum. Ada lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, lidah tidak bertulang. Ya,
tidak terbatas kata-kata. Maka telinga juga kalah cepat untuk mendengarkan. Walaupun telinga adalah tulang bertulang, tetapi tulang rawan masih lebih cepat lidah yang tanpa tulang. Itu sehingga lidah lebih berkuasa, lebih cepat dia melakukan tindakan. Bagaimana kita melihat kuasa lidah yang dinyatakan di dalam Yakobus? Kalau kuda, mulutnya yang dikekang. Kalau kapal, yang dikemudikan itu, kemudinya itu yang menjadi pegangan. Tetapi kalau manusia, lidahnya yang dipegang. Saya berikan kesaksian ketika kami di Toraja menghadiri pemakaman anak buah kami. Kerbau yang akan dipotong sebelum dipertandingkan di lapangan, ada satu kejadian. Kerbau ini lari ke arah penonton. Kami semua berlari kucar-kacir, tunggang-langgang menghindari. Tapi ada seorang anak kecil datang mengejar kerbau yang besar itu. Dipegangnya tali yang mencucuk hidungnya. Kemudian kerbau itu tenang, mengikuti kemanapun dibawa oleh anak kecil ini. Itulah kunci kendali. Ya. Demikian juga manusia, dengan lidahnya kita bisa mengendalikan hidup kita, mengendalikan diri kita. Kalau api yang kecil bisa membakar hutan yang besar, lidah pun seperti api, bisa menghanguskan hidup kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah yang sama kita juga bisa mengutuki sesama manusia. Dari mulut yang satu keluar kata berkat, dan di mulut yang sama juga keluar kata kutuk. Itu yang tidak boleh terjadi dari setiap anak Tuhan. Itulah kuasa lidah. Memenangkan telinga ataupun cepat untuk mendengar. Jangan kalah kecepatannya dengan lidah kita. Oleh karena itu jadilah pemenang. Bagaimana memenangkan untuk cepat atau peka untuk mendengarkan. Kepekaan itu bisa berpotensi untuk menjadi konselor, penasehat, lebih memiliki kepedulian karena mendengarkan masalah orang lain, lebih banyak hikmat pertimbangan terhadap semua realita kehidupan, lebih rendah hati, lebih menerima kenyataan-kenyataan hidup. Itulah kecepatan kalau kita semakin peka lagi mendengarkan, akan lebih banyak lagi kita bersyukur. Nah, bagaimana kita memenangkannya? Tentu ini bukan hanya masalah pengetahuan atau teori saja, tetapi perlu dipraktekkan. Lebih banyak mendengar firman Tuhan. Itu kata kuncinya. Lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang mau berbicara. Mendengarkan keluh kesahnya, mengurangi bicara kita. Bicara hanya yang relevan saja. Begitulah kira-kira di dalam ketika kita memenangkan kecepatan telinga kita, ya, semakin peka, semakin sensitif terhadap masalah, kesulitan, masalah pedulian pada orang lain, dan itulah bukti pernyataan kasih. Kasih tidak mungkin terjadi kalau telinga kita tebal. Ya, justru semakin peka telinga kita akan lebih tergerak hati kita melihat masalah-masalah orang itu. Di ayat 21 dikatakan, buang segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang banyak. Jadi jangan disimpan atau dipungut lagi, ya. Kalimat-kalimat yang kotor yang tidak menjadi berkat, dan menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan terbuka hati. Ya Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Tidak bersungut-sungut atau berinteraksi lagi, wah mau gini, wah begitu. Nah, tetapi kita dengan terbuka, tertunduk, ya. Firman yang tertanam di dalam hati yang berkuasa menyelamatkan jiwa.
Jadi hendaklah kita menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Artinya melakukan apa yang didengar, ya. Jadi ini merupakan suatu proses. Mendengar dulu baru melakukan. Jadi kalau mendengar saja, ya, tanpa melakukan, itu proses itu baru sekitar 10-20%. Ya, dari penyelesaian kejadian. Jadi sebab itu kita jangan menipu. Kalau menipu itu mungkin kita tidak pernah menipu orang lain, ya. Tetapi apakah kita sering menipu diri kita sendiri? Kita mengatakan, ya, berkata tetapi tidak melakukannya. Tidak ada integritas, tidak sekata, seia, sekata dalam tindakan. Minimal tidak selaras apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Itu yang dikatakan menipu diri sendiri. Memang tidak ada yang rugi orang lain, tetapi diri kita rugi ditipu oleh kita sendiri. Ya. Proses menjadi pelaku ini tadi saya katakan satu proses kejadian mendengar dan melakukan. Proses untuk menjadi pelaku diawali dari mendengar. Kalau dikuantitatifkan, mendengar itu kira-kira selesai sekitar dari 100% suatu proses ini, ya kira-kira 10-20% lah. Dalam kira-kira, ya. Tetapi bagian yang terbesar adalah melakukan kegiatan, melakukan apa yang didengarkan. Itu menjadi 80% dari apa yang ingin dilakukan. Jadi dengan kata lain bahwa bagian yang terbesar, ya, adalah melakukan, bukan mendengar. Tidak 50-50. Karena mendengar itu sangat mudah. Tapi yang berat adalah melakukannya. Yang panjang adalah melakukannya. Yang banyak adalah melakukannya. Dan itu terus menerus. Berulang-ulang menyatakan kesetiaan dan ketaatan. Ya, ulangi terus itu apa? Bagian yang terbesar adalah melakukan, menjadi pelaku firman. Sebab jika seorang hanya mendengar, katakan, tidak melakukannya, itu seperti kita ngelihat di cermin. Ya, cantik, atau waduh, ada yang kurang. Ada yang terlalu ada yang salah di wajah kita. Diamati, selesai. Dilihat lagi, diamati, selesai. Ya, semua orang bisa melakukan itu. Itulah dikatakan hanya melihat seperti seumpama seorang yang lihat di cermin. Tidak ada tindakan apa-apa dari proses melihat dari cermin itu. Baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi. Ia segera lupa bagaimana rupanya, ya. Nah, oleh karena itu kata lupa, ya, menjadi kunci bagaimana kita selalu tetap mengingat apa yang kita dengarkan. Bagaimana caranya supaya jangan lupa? Uji daya ingat. Kalau minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan, apa, dari mana? Nah, lakukan interaksi dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita coba belajar tentang interaksi firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Dalam bacaan Alkitab ini tadi dikatakan, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Apa interaksinya? Dari kata renungan firman Tuhan itu kita bicara yang pertama tentang dosa. Dosa apa yang harus saya tinggalkan? Ya. Artinya dosa tadi dikatakan jangan lebih cepat bicara, ya. Jangan timbulkan amarah. Atau di sini dikatakan
Jangan cuma mendengar. Nah, kalau cuma mendengar ya saya tidak melakukan, itulah bagian daripada dosa kita. Ya. Kemudian kita bicara tentang janji. Janji apa yang dapat saya pegang dari sana? Ya. Di sana dikatakan saya berjanji untuk mendengar dan melakukan. Jadi setiap membaca firman, saya berjanji untuk mendengar dan melakukan. Ya, itu firman yang kita pegang tadi itu. Kemudian perintah apa yang patut kita patuhi? Ya, bahwa saya harus melakukan. Saya harus melakukan. Itulah perintah. Kemudian berkat. Berkat apa yang dapat saya nikmati? Oh, saya dari bacaan tadi dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ada kebahagiaan yang akan didapatkan kalau kita melakukannya. Pemakna itu kebahagiaan, berkat yang dapat dilakukan. Nah, kemudian dari berkat itu mungkin kita juga merasa gagal, pernah gagal. Ini menjadi keterbukaan kita terhadap satu firman, berinteraksi. Kegagalan apa yang saya bacakan? Saya sering mendengar firman Tuhan, tetapi saya gagal melakukannya. Sering mendengar, tetapi gagal melakukannya, atau tidak sepenuhnya saya lakukan. Itulah kegagalan. Kemenangan apa yang untuk saya, ya, yang untuk saya dapatkan? Kalau saya mendengar dan melakukan, maka saya menyelesaikan tugas dari firman ini, menjadi pelaku firman. Itulah kemenangan dari orang yang melakukan firman Tuhan. Kemudian dari sana kita juga baru bicara tentang pikiran. Pikiran yang baru apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Ya, pikiran tentang Allah, bahwa Allah tidak menginginkan kita hanya mendengarkan, ya. Dan pikiran baru itu adalah suatu kebenaran yang Tuhan nyatakan. Di Lukas 6 ayat 46 katakan, Tuhan Yesus katakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ya, ini agak keras Tuhan Yesus menegur, ya, bahwa mereka yang tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, itu yang dikatakan omong doang. Ya, diomongkan tetapi tidak dilakukan. Itu yang dikatakan dengan sia-sia, percuma. Atau kalau di dalam istilah bahasa Inggrisnya NATO, no action, talk only. Ya, tentu kita tidak ingin hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Kita belajar untuk mendengar dan melakukan sepenuhnya. Jadi kita belajar melakukan sepenuhnya. Itu sehingga tema kita dikatakan menjadi pelaku firman 100%. Kalau ada 5 atau ada 10 firman yang kita dengarkan, maka 10-10-nya kita habiskan, kita selesaikan, kita lakukan. Barang siapa meneliti, ya di ayat 25 dikatakan, siapa meneliti hukum yang sempurna. Jadi mendengar itu juga tidak sambil lalu. Dia mesti ada waktu perenungan, penelitian, ya. Setiap hari Kamis malam kita sering Bible study bersama. Dalam satu ayat ada banyak masukan-masukan, interpretasi dan arahan. Semakin dalam lagi, dalam lagi, akar katanya juga dipelajari. Itu tidak arti daripada meneliti yang sering kita lakukan di dalam Bible study, dan itu terus, ya, dijalankan, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah, ya, tetap setia berapapun orang yang ikut di dalam Bible study. Ya,
Karena di dalam meneliti hukum, meneliti firman Tuhan, ya, semakin dalam kita semakin mengerti hukum itu yang memerdekakan, membebaskan kita, dan ia bertekun di dalamnya, ya. Ia bertekun, kita bertekun di dalamnya, artinya kita serius, kita fokus, ya. Sehingga tidak walaupun ada Bible study, perbincangan, diskusi kiri kanan, tapi dia fokus kepada kalimat kata firman yang sedang dibahas. Dia tidak lari kemana-mana, ya. Bukan hanya mendengar untuk melakukannya, untuk melupakannya, ya. Jadi di sini tidak mendapatkan kebahagiaan kalau dia dengar lantas dia lupa. Seperti orang lihat cermin, dia tinggalkan cermin, dia lupa apa wajah yang sesungguhnya, ya. Jadi kita tidak mendapatkan kebahagiaan dari mendengarkan. Kalau kita berpersepsi, ya, menganggap saya bahagia mendengarkan firman Tuhan, betul, ada kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu baru di level 10-20%. Belum masuk di dalam kategori klasifikasi 100% kebahagiaan yang Tuhan curahkan, karena kebahagiaan itu dari perbuatannya. Jadi dikatakan bahwa kebahagiaan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi tumbuh kebahagiaan itu karena kita melakukan, karena ada perbuatan, ada action yang dilakukan. Ia akan berbahagia. Disitulah dia katakan kebahagiaan penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, ini persepsi. Persepsi orang beda-beda. Yang penting saya datang ke gereja, katakan saya datang beribadah, tetapi tidak berubah omongannya, yang tidak mengekang lidahnya, maka dikatakan di firman ini, ia menipu dirinya sendiri. Penipu. Kita ini adalah penipu. Yang kita kita beribadah, tetapi lidah kita tidak dikekang, tidak diatur, tidak menjadi berkat. Omong sana, omong sini, dan seterusnya. Ia menipu diri sendiri, maka ini satu kesimpulan. Sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau kita mengatakan kita menganggap diri kita beribadah, ternyata penilaian Allah sia-sia. Karena apa? Karena tidak dikekang lidahnya. Karena apa? Karena kita menipu diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian yang terakhir kita bicara tentang ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Menjaga supaya diri kita tidak dicemarkan. Itu ibadah yang murni. Jadi ada action yang dilakukan, bukan hanya datang ke gereja, pulang ke rumah, datang ke gereja, pulang ke rumah. Tetapi ada satu rencana yang dulu dilakukan, yaitu mengunjungi yatim, mengunjungi janda, atau melihat kepedulian kita, ya, melakukan firman yang kita dengarkan. Ya, mengunjungi yatim, janda dalam kesusahannya, atau orang-orang yang dalam kesusahan. Dulu sebelum pandemi, kami sering pergi ke tempat panti jompo. Ya, ini betul-betul orang yang tidak punya saudara, tidak punya sanak saudara, yang dikumpulkan dari pinggir-pinggir jalan. Kami bawa makanan dengan firman Tuhan yang pendek-pendek, kami beri dia kesempatan bernyanyi, bersuka cita, bahkan dia memberikan kesaksian, memuji Tuhan. Ya. Kemudian kalau ada yang susah jalannya, kami jemput dari tempat tidurnya, dari barak-barak di bawah sana itu,
kami dorong melalui menggunakan kursi roda, ya, dari tempat ini. Ya, ada kebahagiaan di dalam melakukan itu. Bayangkan, mereka orang-orang yang terpinggirkan kita dorong, kita karena bukti daripada kasih kita supaya mereka juga ikut mendapatkan kebahagiaan, mendengarkan firman Tuhan, menikmati segala berkat yang diberikan Tuhan. Ini bukan hanya berita untuk didengar, tetapi kami melakukannya. Begitu juga di Jakarta, dekat gereja kami ada panti orang buta. Kami datangi, kami kunjungi, ya. Bahkan lebih hebat lagi, dia menguasai firman walaupun dia tidak melihat. Bayangkan, menguasai firman Tuhan walaupun dia tidak melihat. Kepekaannya terlatih secara luar biasa. Ya, tetapi dia juga punya keterbatasan. Dan dari keterbatasan itu kami saling menopang, kami saling mendukung, kami saling melihat. Ada interaksi, ada kepedulian yang kita datangi, ya. Bukan hanya di antara kita semata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan ini sebagai penutup, kita mendengarkan beberapa pesan pastoral yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Menangkan telinga, lebih cepat mendengar dibandingkan mulut untuk berbicara. Kekang lidah kita untuk menguasai diri kita. Kemudian manfaatkan telinga itu, kepekaan itu untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi konselor, mendengar masalah, mendengar kesulitan orang. Tingkatkan kepedulian kita, kasih kita dari mendengar. Dari sanalah kita semakin tahu keberadaan kita, semakin kita bersyukur atas nikmat hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mendengar firman Tuhan memang baik, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan adalah satu kesatuan yang utuh. Dikatakan lagi, mendengar firman Tuhan memang baik, tetapi jadilah pendengar dan pelaku, satu set, ya. Tidak dipisahkan. Saya cukup mendengar saja, tidak demikian. Tapi mendengar dan melakukan adalah satu kesatuan yang utuh. Pelaku firman bukan hanya, wah ini firman ini cocok buat saya lakukan. Wah ini firman ini tidak enak buat saya tidak lakukan. Kalau katakan, Tuhan katakan pergilah, saya nggak mau ke sana. Bagaimana kita mau bicara tentang menjadi pelaku firman Tuhan, hanya memilih yang cocok, yang saya sukai, yang saya senangi, ya, itu sebagai passion saya saja. Itu artinya hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi tidak melihat rancangan Allah di dalam hidup kita terhadap firman itu. Tetapi dikatakan lakukan seutuhnya, 100%, semuanya. Jangan kita beribadah tanpa mengekang lidah kita agar kita tidak sia-sia dalam ibadah kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar. Memang berat Tuhan Yesus. Ada banyak yang kami dengarkan, tapi sedikit yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Kami semakin menyadari Tuhan bahwa kehendak Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan berikan adalah kebahagiaan di dalam perbuatan. Dalam apa yang dilakukan dari pendengaran kami. Bahwa mendengar dan melakukan adalah satu kesatuan yang utuh. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami hanya memilih apa yang kami sukai untuk kami lakukan. Tuhan mengutus kami. Melalui firman Tuhan kami boleh belajar apa yang bisa menjadikan patokan renungan kehendak Allah di dalam kehidupan kami.
Berkati kami Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kesetiaan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus.